Ketua Bapak Yuli Diatmoko, kemudian Wakil Ketuanya Mas Eko Prasetyo, Sekretarisnya Mas Nia Cahyono, dan juga Bendahara Mbak Yani Dinata. Untuk seksi-seksinya, keamanan dan tertiban itu Pak Yoyo sama Pak Damanuri. Kenapa? Saya pikir ini melibatkan perangkat keamanan dan ketertibannya, karena memang lokasinya nanti mana yang kerjaan kidul, istilahnya kunjungan itu ada kerjaan kidul, jadi saya tunjuk ke Pak Damanuri karena memang beliau mengenal tersebut dan sekalian nanti istilahnya Pak Yoyo enak untuk diajak koordinasi kaitan dengan ini. Kemudian untuk kebersihan dan keindahan, Mas Bagus sama Mas Bagus sama Pak Suwito Barito. Keindahan ini meliputi nanti kalau kemudian dari pariwisata dan penanganan ini kami kemarin ada konten kreatornya yaitu Pak Pramono, karena memang beliau sudah berjibaku dalam YouTube ini Pak Nika, dan kemudian Mbak Sofia nanti membantu juga Mas Mono, dan Mbak Nihayatul Saadah ini adalah aset kami nanti bisa diaksesikan ke luar kabupaten atau luar provinsi bisa. Kemudian ditambah dengan Mas Hakiki selaku istilahnya pembuat cenderamata atau ini nantinya nanti situ. Kemudian yang selanjutnya adalah humas dan pengembangan SDM itu Pak Suciptora. Pak Suciptora istilahnya omongin gaya enak. Bukan kayak ngomong enak, saya pikir gitu. Kemudian untuk pengembangan usaha, terus terang ini nanti bersama dengan Karang Taruna dan juga Bumdes. Ini sementara ini kami percayakan pada Mbak Ernawati, Mbak Evi dan juga Mbak Lutfi. Nah, Mbak Lutfi perlakukan dari Bumdes, kemudian Mbak Ernawati perlakukan dari Karang Taruna. Jadi itu nantinya supaya enak lah. Jadi misalkan kalau kita nanti dari desa menyampaikan itu kan harus dengan Bumdes dulu, kemudian Bumdes bisa mendatang ke Polres. Demikian tadi Bapak Kepala Desa rancangan kami istilahnya. Sementara ini kami belum menamai apa pengurus kelompoknya ini, apa kelompok sadari itu namanya apa. Jadi kami belum menamai lah, soalnya kalau nama itu istilahnya yo enek maknane lah, apa yo maknane enek artine, istilah enek spirite. Demikian tadi dari kami rancangan ini kami sampaikan. Lanjut deh, langsung ke semuanya ke Pak Pandu, kepada Pak Pandu, Pak Pandu, Pak Pandu, silakan Pak Pandu. Ibu berbahagia, mohon kita alhamdulillah kita hadir di sini adalah sangat baik, insya Allah, yaitu dalam rangka untuk pertama pembentukan kelompok sadar desa. Kemudian yang kedua, nantinya kita akan merintis sebuah desa wisata. Mungkin perlu dipahami Bapak Ibu semuanya bahwa ada dua istilah sebenarnya kalau dalam pariwisata ini. Yang pertama itu adalah wisata desa. Yang kedua itu adalah desa wisata. Jadi kalau kita bicara wisata desa, kita bicara per objek. Misalnya Bapak Ibu punya objek sekarang ini adalah kebun jeruk. Nah, di situ ada kebun jeruk, ada tiket masuk ke kebun jeruk. Itu sudah masuk ke dalam wisata desa. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mengembangkan desa wisata, berarti Bapak Ibu akan menjual paket wisata. Jadi di sini
kenyamanan orang di sini nyaman tenang itu adalah bagian dari pariwisata. Ya, seperti itu. Jadi nantinya Bapak Ibu saya pikir sudah memiliki potensi yang sudah tidak perlu lagi kita membuat. Ini berkah. Jadi kita punya berkah itu adalah 4 agama dengan 1 totalitas kepercayaan. Di Jember tidak ada selain ini. Di Jawa Timur yang saya tahu di Bandung itu ya di Lamongan itu hanya 3 agama. Tapi sudah aktualisasikan diri sebagai desa Pancasila. Kita yang sudah lebih banyak lagi itu harusnya lebih explore diri seperti itu. Jadi basis dari kita sebagai Kopdarwis itu adalah sebagai pengelola desa wisata. Jadi desa wisata nanti kita akan merintis berbagai macam paket-paket wisata. Paket-paket wisata itu nanti kita jual dan dapat bukan BUMDes, bukan Karang Taruna, tetapi Kopdarwis. Dan aturannya bahwa Kopdarwis itu adalah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari Kementerian Pariwisata sudah mengatakan bahwa SK-nya adalah SK dari pemerintah daerah. Mungkin dari desa mengajukan SK kemudian disetujui oleh dinas dan ditetapkan sebagai kelompok sadar wisata. Memang tidak ada gajinya Bapak Ibu, tetapi dengan mengelola wisata ini insya Allah akan ada income yang mampu. Dan mungkin kita nanti suatu saat kalau ingin kita melihat yang contoh, sebenarnya ada beberapa materi yang bisa kita lihat seperti ini. Tapi karena yang paling di Jawa Timur yang paling menonjol itu adalah yang miliknya BUMDes itu di Bujon Kidul, Alam, ya itu miliknya BUMDes Bapak Ibu. Dan itu pendapatannya berapa ya 1 tahun itu ya? 1 tahun itu berapa miliar ya? 1 tahun itu ya. Berapa 3 atau berapa itu? Saya lupa itu ya. Saya pernah diceritakan. Di sana itu setiap jadi yang mengalami adalah Kopdarwis, miliknya BUMDes, miliknya BUMDes. Dan apa ya menjadi percontohan. Kemudian yang kedua bisa jadi kita melihat di Kemiren di Banyuwangi. Itu desa yang sudah sekarang ini ditetapkan sebagai desa yang kita terbaik salah satunya di mata besar ya asosiasi desa wisata se-Indonesia. Di Jawa Timur itu ada Kemiren itu yang paling bagus. Nah, itu desa wisata desa adat Osin. Desa adat Osin. Desa Pancasila ya ada. Mana ada Bapak Ibu pernah dengar ya desa Pancasila, desa wisata Pancasila atau seperti jenisnya itu ada nggak Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Ini kata-kata ini yang harus kita, menurut saya harus kita kembangkan. Di sisi lain di sini ada banyak potensi agro. Itu sebagai pendukung desa Pancasila. Jadi segmen kita sebenarnya sudah jelas Bapak Ibu. Segmen kita adalah para mahasiswa, pelajar. Seperti itu. Jadi sudah jelas segmennya sudah kelihatan. Terlebih sekarang kan ada SC secara negara bupati bahwa tidak boleh berlibur keluar Jember. Ya kan? Berarti kita sebenarnya sudah jelas segmen kita sudah ada. Nggak ada desa Pancasila itu di Jember, di daerah Lumajang. Mana dari mana nggak ada ya Bapak Ibu? Di
di Kulon Progo, paket kita ini ada seperti ini Bapak Ibu. Paket mereka itu hanya diskusi seperti ini. Di situ adalah mahasiswa, ada narasumber satu, ngasih informasi tentang langkeran, sisa wisata Gunung Purba di sana. Sampai selesai sekitar mungkin 1 jam 2 jam, ada diskusi. Habis itu kita ajak mereka keliling untuk perah. Kebetulan kalau di sana itu perah susu kambing kawat. Nah, setelah selesai mereka ajak pengolahan susu kambingnya itu menjadi produk olahan. Kemudian mereka disuruh beli sasetan dengan kemudian serbuk itu. Setelah itu mereka ajak pulang. Setelah itu selesai makan siang, selesai. Itu per paket 75.000 per orang. Kali 2 bis, saya kemarin kita bawa 2 bis. Sudah berapa itu keuntungannya? Di Kelangkaran itu berapa miliar per tahun, sampai bisa membiayai APBD desanya sendiri, membangun jalan seperti itu bisa. Jadi Pokdamnya seperti itu. Tapi sudah berjalan sekitar tahun 2008. Pokdamnya seperti itu, tapi sudah lama. Jadi menurut saya Bapak Ibu menjadi berkah, tidak perlu mencari sesuatu yang siapa yang nanti segmen saya, siapa yang nanti kita sasar gitu. Yang penting branding kita sebagai desa Pancasila harus di-blow up sedemikian rupa. Itu yang menjadi kata. Makanya saya ngomong ke guru dari kemarin, yang paling penting sebenarnya adalah branding. Brandingnya ini yang harus seperti apa ya, konsep branding seperti apa. Makanya anak-anak Gen Z itu yang paling harus kita ajak bergerak. Jadi anak-anak muda yang karena nanti akan menjadi pemandu wisata yang ada di sini. Mereka harus tahu sejarahnya. Karena Pak Wid juga buat buku ya, dapat buku sejarah tentang Sukor. Ini masih ditanya. Buku tentang Kurkunama Dragana seperti apa yang ada di sini. Itu pasti akan menjadi bahan pertanyaan. Karena segmen kita adalah mahasiswa pelajar. Sekarang kita tinggal bagaimana mengkrit paket-paket seperti itu. Tadi sudah sampaikan Budi bahwa Bapak Ibu yang sudah bergabung nantinya akan dalam SKU Gratis nanti akan kita coba diskusi secara informal lagi kira-kira bagaimana sih mengkrit paketnya, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan ini bagus. Karena nanti yang terkait di sini adalah perlu adanya homestay. Masyarakat mereka tinggal di hotel ya, kan ada hotel ya, jangan ya. Rugi berapanya? Kalau saya lingkungan mereka harus tinggal di dalam desa, itu wajib sudah. Untuk bagaimana biar perputaran ekonomi semakin banyak. Saya cuma heran sekali di sini sangat ramah sekali. Ini disediakan makanan dari mana ya? Boleh Pak Kades. Lama-lama kalau saya bawa tamu ke sini, bangkrut Pak Kades. Biasanya itu di akhirnya. Kalau kita berbicara pariwisata, tentunya ini berbeda konsepnya ya. Konsepnya pasti berbeda Bapak Ibu. Jadi apapun itu kita nilai dengan nominal uang. Mereka ke sini pasti bawa uang, pasti. Itu pasti. Meskipun itu pelajar, mereka pasti beli oleh-oleh. Ya itu disiapkan oleh-olehnya. Nah ini tuh hal-hal seperti itu. Kemarin berapa? 120 ya? 120 siswa. Nah itu. Iya, hemat banget. Pokoknya dikirim ke kebun bapak pengelolaan itu wajib langsung ya nanti itu berkembang terus Sirup langsung. nanti pas Jadi orang datang ke sini bukan malah menghabiskan uang kita. Iya. Bukan meninggal gitu. kalau tanah memang gitu. Iya. Penting bisa jalan. Saya kemarin yang bawa orang Malaysia ke wisatawan apa namanya mahasiswa Malaysia kaget juga. Mau disuruh sebenarnya ini.
sepedanya itu nggak beli ya. Mereka itu bersama dengan warga. Jadi sewanya dengan warga itu gampang. Iya, Pak. Yang kali wong iki. Boleh. Itu lagi ya. Bahkan untuk koordinat juga bisa pakai ini namanya odong-odong bisa. Senang anak-anak itu kan. Anak-anak bisa jadi kan makanya itu apa di jalan itu efek itu akan terlihat. Jadi semua terimbas. Mungkin alangkah baiknya kalau misalnya kita berhenti. Ya, Branding branding. saya branding di sini. Iya, paham lah ya. Paket kita tarik dulu apa yang perlu untuk dikirim kita ke depan paket dulu. Ya Pak, korek-korek. Salah satunya di sini juga ada kuliner yang paling khas di Jember yang itu ini ayam pedas itu nanti kita paketkan. Iya. Aku sebenarnya kemarin nenek tak beli jangan mau kotaan Bu. Di sini aja ya kok kayak gitu. Nah, masalah marketingnya bagus. Kalau terangnya karena anak-anak bunuh itu masalah administrasi ya, KTP itu ya, jadi memang kita harus mulai sekarang. Di awal ini mungkin nanti Bapak Ibu semua harus satu visi, satu misi. Jangan nanti sebelum bicara sudah berubah, sering sebelum bunga berkembang layu berlayu. Karena memang pariwisata itu duit. Kalau kita bicara pariwisata itu duit ya, tapi uang, tapi kesulitan gitu ya. Solidnya itu yang harus kita pertahankan biar untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan kita adalah di sini adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Ya semuanya bisa ini berdaya. Saya ingin seperti itu. Kan modal kita sudah ada. Kita nggak perlu membuat sesuatu. Mungkin BUMDes sudah akan membuat rencana pembuatan kolamnya, tapi itu sebagai bagian dari pelengkap. Pelengkap dari atraksi kita. Kita nggak perlu membuat apa. Mancing sepuasnya, boleh bangga negaranya nanti. Ada kuliner di sana bisa. Ada sekolah, ada grupnya. Itu bagus supaya. Jadi sudah apa yang kita nggak perlu kita membuat sesuatu, nggak seperti desa saya nggak ada. Amputan banget di sebenarnya yang lain lagi. Tapi jatuh lagi baru. Tembakau kan banyak. Tadi Jelek tadi jagung. Jadi jagung ini ini intinya aja. nggak ada nggak bisa Jagung. Tapi Meloko punya situs sebetulnya. Pernah saya temukan. Jadi tengah sawah sana. Pengumuman itu. pengumuman. Pengumuman. Ada. Anu pas saya pernah ke sana Pak. Itu ada lubang ioninya itu di samping Temanggung. Daerah itu. Berdua. Meloko. Ayo mau
buat itu lakukan seperti itu nanti itu kan melihat konsep dulu. Iya. Alangkah baiknya sekarang itu di apa namanya dikliarkan dulu brandingnya apa. Nah, Jadi masalah lainnya kayak kuliner, kayak cendramata, terus dengan apa isinya namanya itu. wisata religinya itu sudah bisa. Nah sekarang gimana brandingnya ini bentuk dulu namanya itu. Ya, Kalau sudah nama ini wis oh lainnya insya Allah mau sudah konten semua sini tinggal menjalankan masalah kayak tiket dan sebagainya itu kan nanti relatif bisa bisa kondisi ya. Ya. Kondisional. gimana desa Viralkan dulu. itu Ya. tidak terlihat apa namanya tidak terlalu materialis jadi murah tapi bukan murahan. Iya, iya. Penonjol kan di edukasi. Nah, pada itu saat nanti edukasinya di sana. nanti yang apa namanya pembukaan pakai pertama jam saja. Iya. Iya tak? Bisa. Iya sudah. Iya, biar lama di sama memang ibu dianya juga. Iya. Kemudian sangat luar biasa. Brandingnya dulu kita. Monggo Bapak Ibu silakan branding apa ya? Desa wisata Ya. Pancasila. Desa wisata apa? Desa wisata Pancasila. Yang sudah di Iya, kalau sesuai dengan Indonesia ya Desa wisata Pancasila. Karena yang sudah gaul adalah desa Iya, sudah nasional itu. Pancasila. Makanya dalam format tampilkan adalah bidang-bidang termasuk bidang apa di sektor agro wisata, di bidang seni budaya, di bidang Kafe. nanti akan dibentuk masalah mungkin training dulu. Nah, nanti perlunya kita memang belajar dari belajar banyak dengan berbisnis. ya mungkin mana ya kontingent Pak PDS terkait dan senior kita Pak Desa dan Pak Wito saudara-saudara yang hadir. Saya berterima kasih pada ya kepada desa Pak Guru sebenarnya di dalam pikiran saya pulang kampung itu hanya ingin mengeksplor desa ini menjadi desa wisata, tetapi dalam konteks ini saya sendiri nggak mampu untuk sendiri, makanya saya berusaha mencari perikanan. Ya awalnya sebenarnya pesimis, akhirnya apa ya langkah saya bukan siapa-siapa di sini, saya warga baru juga yang bergabung di desa ini, walaupun saya lahir di sini. Akhirnya Pak, saya punya strategi untuk bisa menyuarakan apa semangat saya untuk bisa minjam suara. Pertama ke Mas Eko. Akhirnya apa? Langkah yang kedua adalah pinjam suara dari akademisi UNED. Yang waktu itu saya ngobrol dengan Pak Pandu bisa bantu saya. Kira-kira kita punya desa yang luar biasa di desa Pancasila. Dan mumpung kepala desa kita ini sangat bersemangat, ayo bantu kita jangan terkesan kita itu mendahului karena memang kapok pimpinan adalah di kepala desa. Tapi bagaimana supaya kita itu tetap memberikan support dan masukan yang sifatnya positif. Akhirnya kita terus bertemu mungkin Mas Suko mewakili dari desa untuk bisa menyuarakan ke ini ke perangkat apa dan pusat bila terjadi yang ini. Dan ini kemarin juga itu pada pertemuan di Pak Kapolda, saya juga minta izin ke Pak Kades supaya saya bisa menyuarakan lewat beliau-beliaunya yaitu Bapak Camat, Bapak Kadis Seni Budaya yang kalau saya sudah relasikan juga. Jadi sebenarnya saya bukan siapa-siapa tapi saya memang ingin bisa mengadakan wisata itu
Dan nantinya pengembangan ke dusun-dusun lain tidak tertutup kemungkinan akan terus kita kembangkan melalui Pokdaris seperti itu. Contoh dari pijakan awal tadi untuk ketahanan pangan yang dana desa yang ini wacana ya, yang akan dialokasikan untuk sebagian ke perikanan. Contoh ini, supaya dana desa itu berpengaruh positif untuk bisa memberikan apa ya, sesuatu yang bermanfaat untuk warga. Itu konsep awal saya sebenarnya, tempat itu saya pakai untuk kita pakai untuk tempat bersemunya, termasuk tempat nanti tujuan atau bukan dibilang multi guna, tentunya akan di konsep ya, termasuk Pak Vito yang sebenarnya Pak Vito konseptor yang luar biasa sebenarnya, dan bisa kita juga bersyukur pada Pak Vito yang sudah mengembangkan juga potensi dalam dirinya. Dan kemarin juga Mas Habibie. Jadi sebenarnya dari tempat itu nantinya, dari perikanan nanti kita tidak melenceng dari ketahanan pangan, tetap menjadi sebuah kegiatan yang dialokasikan memang untuk ketahanan pangan, tetapi efek dari ini akan kita gunakan semacam event-event bersama warga. Ini salah satu contohnya mungkin nanti pada saat penyusunan RAP ya. RAP itu salah satunya adalah upah untuk tenaga kerja yang mungkin kalau 3 orang mengelola itu 1 juta per orang. Kalau 1 bulan kan 3 orang, kalau 3 bulan itu 9 juta. Itu kita serahkan ke warga pengelola, mungkin dari 20 warga yang bersedia mengelola itu nanti 9 juta selama 3 bulan itu tidak diberikan, tetapi dipakai modal oleh warga sebagai membuat sebuah event mancing. Tetapi tempat karena itu milik BUMDes, maka warga menyewa ke BUMDes. Ya tentunya ya nggak mahal supaya tujuan kita itu terwujud. Oh iya, saya sewa setiap event 300.000 mama, seperti itu. Nah akhirnya apa? Warga sendiri mempunyai harapan, termasuk keuntungan. Keuntungannya salah satu adalah sisa dari ikan yang dibeli untuk pemancing tadi. Di sana mungkin bekerja sama dengan taruna atau apa dalam ini untuk bisa menjual ikan bakar kulinernya. Dan kegiatan mahasiswa yang akan datang, yang tentunya akan mencari agen, termasuk apa itu sebagai agent kita. Seperti itu. Ini bayangan-bayangan yang tentunya juga nanti teman-teman warga juga punya masukan-masukan yang akan memperkaya eksplor kita untuk bisa meningkatkan income. Seperti itu. Itu bayangan-bayangan yang nantinya kita ini mungkin oleh-olehnya juga bisa dilihat. Jadi itu menjadi cerminan untuk dusun-dusun lain untuk di sana kok bisa. Termasuk juga kan di sana merupakan tempat yang berbeda dari tempat yang lain. Termasuk mengeksplor potensi wisata
mendata potensi dosa itu apa? Dari tata keagamaannya itu jelas didata. Di mana tempat-tempatnya? Yang nantinya untuk wisatawan itu berkunjung. Karena kita buat rute. Ya, kemudian oleh-oleh saya Mas Hakiki ya, ada usaha oleh-oleh dan di situ bisa nggak? Di situ bisa praktek nggak membuat sesuatu gitu ya? Nah, itu menjadi bagian dari atraksi. Kan satu mungkin di Mas Hakiki 1 jam lah demo, kemudian bisa teman-teman yang bisa tahu datang di situ bisa praktek apa seperti itu. Oleh-oleh gimana? Apa bentuknya? Kan mungkin kalau sudah produksi lain gitu ya. Sirup itu yang ya gitu ya. Yang kemarin dibagikan secara gratis itu saya seneng gitu. Epic sudah di rumah. 7.000 loh Pak, itu bagikan secara gratis loh gimana itu. Kesinam tadi. Diproduksi apa? Luar biasa. Jeruk itu ya gak jalan. Pak Epi yang produksi promosi dibagi gratis gitu ya. BP error ada. Paling yang mendekati expired langsung. Oh jadi itu yang lain. Yang mendekati expired kan cepat selesai. Gratis barokah. Kemarin langsung 100%. Iya. Total. Jadi itu tempatnya harus ada tempat toilet. Ya, ada Jadi Jadi ini maka untuk bisa menggambarkan apa itu tempat wisata ya. Kalau mungkin wisata itu supaya kita mengenal sedikit ya, bahwa kalau hotel itu pastinya ada tamu karena ada sales marketing, yaitu kalau sudah menjual pasti akan ada event-event juga yang akan kita buat. Itu yang kita sudah susun sesuai dengan event atau paket yang akan kita jual. Komunikasinya kemana? Ke agen. Mungkin dijual ke agen. Habis itu setelah datang ada namanya ya semacam mais dan destination juga ya. Ada penerima tamu yaitu kalau di hotel itu kronologis. Ada 12 section yang harus dipenuhi, yaitu pelayanan kalau menginap di kamar, ada laundry, ada macam-macam, dan itu akan dikembangkan menjadi suatu wilayah. Jadi gambaran hotel ini sebenarnya kecil, sama seperti rumah tangga itu. Ada tukang cuci, ada tukang masak, ada tukang jahit, ada tukang melayani untuk mengirim itu nanti akan diperlukan di dalam komunitas yang lebih luas. Semua yang kita anggap sepele itu ternyata kalau kita kembangkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang biasa kita sepele apa? Ubah-ubahnya malas. Malasnya ini malah justru akan mendatangkan income dalam pariwisata. Tamu yang malas akan kita tawarkan untuk mencuci. Tamu yang malas untuk pergi ke warung kita tawarkan untuk kita kirimin makanan. Seperti itu. Jadi pelayanan itulah yang sebenarnya duit. Seperti itu. Itu sepintas untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya hal-hal yang sepele itu bisa mendatangkan sesuatu yang kita cari, yaitu uang. Terima kasih. Tapi pelayanan memang pelayanan yang bagus. Akan mendatangkan sebuah kepuasan. Dan kalau ada istilah komplain tidak komplimen. Jadi orang yang komplain jangan dicuekin, didengerin apa yang menjadi keluhannya. Desanya kok gak ramah, ya kita terima. Iya maaf, apa yang membuat ibu merasa bahwa kita terbaik buat mereka justru memberikan sambungan itu komplain menjadi komplimen, salah satunya seperti itu. Dan saya yakin desa ini sudah luar biasa, artinya perlu belajar terus bisa bagaimana kita menjadi pelayanan. Terima kasih. Dan pelayanan itu
sering sudah berapa amal ibadah yang tadi berikan gitu ya, sehingga nanti ketemu di surga ya. Jadi mungkin perlu ditugaskan ya Bapak Ibu yang bisa mendata. Siapa Bu? Ya udah itu Pak. Boleh ini urusan KTP ya. Nah, mau bawa Mas Hakiki atau siapa? Jadi di list Pas bagus bisa. oh ditulis semuanya dah. Tapi yang kayak Mas Hakiki bagian kerajinan apa sih? Kerajinan selain Mas Hakiki ada lagi nggak? Target, biasanya itu target. Ditulis dulu semuanya. Kemudian nanti Lokasinya di mana? dipakai dan nanti kita dulu kita rasakan tambah rute. Ya, berarti ini. Maaf, bisa potong. Monggo Bang. Jadi yang pertama tadi kan kita sebelum terciptanya wisata ini tadi masalah branding dulu, kita selesai branding dulu, baru kita masuk yang tadi kendala. Ada yang tadi kita masuk bagian yang lalu kita data, terus yang bagian yang ke rumah Posting. ya maksudnya itu juga kita sama-sama atau kita sudah punya industri masing-masing, kita langsung turun kan udah berarti langsung turun, saya bisa cek lokasi mana yang perlu kita bisa ceknya di situ. Termasuk KUP itu kita harus punya yang dapat kita jual. Maksudnya satu keluarga biasanya ingin belajar kan, betul nggak masyarakat ini akan bapaknya Hindu, kemudian anaknya Nasrani, kemudian cucunya Muslim. Kita harus punya keluarga yang itu data kita. Karena nanti yang kita jual dia dari tamu dia belajar ke situ. Jadi nanti kita harus punya data itu. Itu banyak kita jalan juga. Itu kemudian kalau sakit siap, kalau tempat ibadah yang kita jual sudah siap semua. Kemudian gereja. Jadi pura-pura dua umpama kita menempatkan semuanya keluar. Iya, itu cuma tahu. Ada dia dari tapi tahu dua. Ini sebenarnya tidak hanya wisata karena gereja sendiri itu adalah wisata sejarah, termasuk ya jadi termasuk sungai itu termasuk wisata sejarah juga. Nah ini gue ada saya Sejarah dari ujungnya. Oh iya. dari sejarah Asli itu kalau banyak wisata sejarah. sungai Asal mula kita Nanti mungkin menggunakan kalau dia ada data itu kita ada Misalnya nanti kalau sudah ini tupoksinya masing-masing monggo kita internal lagi segera mungkin desain kita go. Mungkin di kono nggak bodoh, benar tinggal branding kita branding go, tinggal action. Tapi kelompok Iya, kelompok maksudnya desa nama. Desa wisata. Desa wisata Pancasila jadi lebih cepat lebih cepat jauh. Cuma kayak gitu. Mana? Kelompok Namanya wisata. Sama Bu. Nah, iya. kelompok wisata Kelompok sadar wisatanya sama itu aja. Ya. Oh, ya. Stempel. Iya, bukan yang tulisannya saya jual. Sesuai. KTP Level ya. Desa Wisata Pancasila. Enak itu. Bakaran yang publikasi untuk publikasi siapa? Jadi kan kalau lihat di Google bisa pakai itu kayak tribun. Jadi lihat harus juga. Jadi nanti branding keluar itu harus Iya. Nah, ya